Jadi memang harus sinkron antara syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifatnya harus kumpul. Jika terpisah-pisah tidak sah keislaman manusia kepada Tuhannya. Terbukti selama ini akidah dan iman serta keyakinan kita salah. Karena kita hanya terpancang kepada syariat-syariat saja. Kita hanya nyontoh casing-casing saja. Kita tidak mencontoh bagaimana keadaan hati, kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berislam dan berakidah. Kita tidak mencontoh kondisi keadaan hati para rasul, para nabi, para aulia Allah. Yang kita bangun selama ini hanyalah bangun raga, bangun amal, bangun ilmu tanpa landasan, tanpa pondasi, ya hancur semuanya. Sama halnya kita membangun bangunan di tengah lautan yang selalu terkena ombak. Mau bangun, hancur. Mau bangun, hancur. Mau amal, hancur. Mau amal, hancur. Mau sholat, hancur. Mau sholat, hancur. Semuanya hancur karena tidak ada pondasinya, karena tidak ada ilmunya. Islamnya hanya ikut-ikutan saja. Ilmunya hanya ikut-ikutan. Agamanya hanya ikut-ikutan nenek moyangnya. Ikut-ikutan orang tuanya. Jadi beragama dan bertuhan tidak ikut Al-Quran. Bagaimana mungkin kitab suci yang kita sucikan selama ini, kitab Al-Quran, ternodai dengan hawa nafsu kita sendiri? Semuanya tidak bakal sinkron, alias jalan dewe-dewe. Wayang berjalan tanpa sang dalang. Manusia berjalan tanpa Tuhan. Siapa? Ya kita ini selama ini. Manusia yang menjadi kholik. Jadi tak butuh kholik. Manusia tidak sadar diri bahwa dirinya hanyalah makhluk ciptaan yang tidak bisa apa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa. Inilah singgasananya hawa nafsu kita selama ini. Selalu kita intip, selalu kita intai kerajaan singgasananya hati kita selama ini, karena di dalamnya kerajaannya iblis. Karena selama ini singgasana hati kita kerajaan setan yang terkutuk, sedang manusia di dalamnya menjadi hamba-hamba setan yang mana selalu mengikuti fatwa-fatwa setan yang terkutuk. Jadi diaku-akuilah bahwa langit dan bumi ini sebagai miliknya, sebagai penciptanya, sebagai khaliknya, sebagai yang meliputi di dalamnya. Seolah-olah langit dan bumi, seolah-olah kehidupan dan badan ini adalah di dalam genggaman kekuasaan manusianya. Nanti pada saatnya di saat baiatan akbar, di saat syakaratul maut, manusia sudah
tak berdaya lagi. Manusia akan mengembalikan hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai milik kita kepada Allah dengan paksa dan siksa, dengan azab yang sangat amat pedihnya di saat baiatan paksa itu. Maka dari itu, kenalilah Allah sekarang. Kenalilah bagaimana cara berislam dan bertuhan di sisi Allah. Membangun hablum minallahnya, yakni membangun jiwanya dulu. Jadi babakan raga tinggalkan, masuklah ke dalam dirimu, bangunlah jiwamu. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi bila jiwanya dibangun, maka badannya pun akan terbangun. Jika jiwanya tidak dibangun, pasti badannya akan mati. Seluruh ibadah dan sholatnya dan seluruh aktivitas badannya akan mati. Maksudnya mati itu adalah fana, hancur lebur semuanya karena dimakan dan dipersembahkan kepada hawa nafsunya sendiri selama ini. Jadi jangan berharap-harap pahala, jadi jangan berharap-harap rahmat Allah, jadi jangan berharap-harap hidayah Allah, jadi jangan berharap-harap syafaat Allah selama kita masih menjadi khalik. Selama kita tidak bertaubat dari menjadi Tuhan. Maka untuk mengharap ampunan, untuk mengharap hidayah, untuk mengharap rahmat, untuk mengharap syafaat dari Allah, maka ubahlah penampilanmu. Pulanglah kembali ke asal usulmu, dari yang tiada, dari makhluk menjadi makhluk, jangan menjadi khalik. Bagaimana caranya itu semua, wahai sobat? Caranya itu semua kita belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Kita belajar mengheningkan kekholikan jiwa kita selama ini yang menjadi raja di rajanya hati. Jadi matikanlah dirimu di dalam hatimu. Jadi lepaskanlah perhiasan-perhiasanmu. Jadi lepaskanlah mahkota-mahkotamu yang selama ini kau sandang. Mahkota hartamu lepaskan. Mahkota apapun yang kau cintai di alam dunia ini, lepaskan semua. Tanpa terlepas, dengan rela dan ridho, engkau atau kita takkan pernah bisa berjumpa kepada Sang Pencipta diri kita. Harta dilepas semua. Jangankan harta, langit dan bumimu, langit dan bumi yang selama ini kita akui sebagai milik kita, hidup dan badan yang selama ini kita akui milik kita, juga pun ditanggalkan, juga pun dihancur leburkan, sehingga bersih suci dari makhluknya.
Itu kuncinya untuk bertemu dengan Allah, Sang Pencipta diri manusia kita. Yakni wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri, daripada urat lehermu. Jadi bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah yang lebih dekat itu? Syaratnya adalah kita memutus urat nadi atau urat leher kita. Jadi maksudnya bukan bunuh diri, bukan urat leher dan bukan urat nadi yang dohir ini, yang syariat ini. Jadi yang dimaksud putuslah urat nadimu dan urat lehermu, maksudnya jangan kau akui bahwa hidup dan badan ini milik manusiamu. Jadi bila kita masih merasa memiliki hidup dan badan ini, maka kitalah yang jadi Tuhannya, yang mentuhani segala aktivitas kita selama ini di dalam kemusyrikan, di dalam persekutuan-persekutuan yang selama ini kita jalani. Jadi putuskanlah kehidupan dan badan ini sebagai kepemilikanmu. Pasrahkan kembali bahwa langit dan bumi ini hanyalah Allah. Allah lah yang meliputi keduanya. Jadi hidup dan badan ini Allah yang meliputi di dalamnya. Jadi agar kita bisa bertemu dengan Allah yang lebih dekat daripada diri kita sendiri, yakni kita leburkan di dalam kemakhlukannya. Jadi kembalilah ke posisimu sebagai makhluk, jangan kembali ke posisi menjadi khalik. Jadi berdiamlah di dalamnya, berdiamlah, bertapalah, berduduklah di dalam gua Hira yang selama ini kau tinggalkan. Gua Hira yang selama ini menjadi kuburan kita. Jadi berziarah ke makam diri kita sendiri inilah yang paling afdol, yang paling utama daripada berziarah ke luar diri kita. Jadi berziarahlah dulu di dalam dirimu, di dalam makammu, di dalam kuburanmu, maka setelah itu bebas engkau melakukan apa saja di luar dirimu, karena engkau sudah kembali kepada hablum minallah. Jadi bila hamba sudah kembali kepada Tuhannya, jadi hambanya sudah bebas melakukan apa saja. Maksudnya hamba sudah tidak bisa melakukan apa saja. Karena hamba ini hanyalah makhluk. Makhluk yang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Tuhannya. Jadi makhluknya bebas gerak, bebas hidup, bebas apapun, karena yang melakukan apapun ya hayatullah. Jadi manusianya diam-diam enjoy saja di dalamnya, menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Apa ayat-ayat Allah itu? Ya, pergerakan badan inilah ayat-ayat Allah yang di dalam diri kita. Fikiran-fikiran inilah ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Rasa-rasa yang ada di dalam hati inilah ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita.
penglihatan di mata inilah ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Pendengaran inilah yang menjadi ayat-ayat Allah di dalam diri kita. Selama ini kan kita buta menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita.